السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إش ما شئت فإنك ميت واحبب ما شئت فإنك مفارق عنه وأمل ما شئت فإنك مجزي. وقال أيضا: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Sadaqallahul Azim wa sadaqa Rasul Karim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Darman dan Ibu Nazila beserta keluarga. Yang kami hormati Kepala Kades Arisan Jaya beserta rombongan-rombongannya. Katul kalau rombongan-rombongan itu ketua UKD jela pula rombongannya, RT jela pula rombongannya, RW jela pula rombongannya, Kadus jela pula. Jadi rombongan-rombongannya. Yang kami hormati para orang-orang tua kami, yang kami hormati para haji dan para haja, yang kami hormati ibu-ibu, bapak-bapak, yang kami banggakan dan kami cintai, anak kita yang sedang bersanding berdua. Hari ini berdua, baru kali ini aku ceramah di Wikok bersunat. Yang selama ini sikok-sikok, ini dua, ya. Ini cetok mertuanya tuh, anu nyeknya, jalannya bersanding dari tadi jelayem. Yaitu Hendri Saputra dan Hendra Pratama. Bapak-bapak, ibu-ibu, sama aku ini dek lama-lama dengan baik, cuma tolong didengarkan. Jangan sampai main HP, jangan sampai kulu kilir, rada ya dak. Dan makan ibu sekalian pada pagi menjelang siang ini tergantung pada aku ya. Kalau aku berhenti baru makan, kalau aku belum berhenti belum makan. Nah kalau ibu nak makan duluan lajulah mendek malu. Dan karena itu dengan baik itu Bu. Kebenaran hari ini tidak terlalu panas. Tapi banyak ibu-ibu yang sudah berkipas. Ya dah, aku maklum. Ya Bu ya. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia, rahmat dan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, sehingga dengan nikmat tersebut kita dapat hadir. Ada yang dari jauh, ada yang dari Parak, ada yang bermotor, ada yang mobil, ada jalan kaki, ya. Didudukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bangku, ada duduk di teras, ya, ada duduk di depan, ada di belakang. Semuanya itu nikmat Allah yang wajib kita bersyukur kepadanya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar." Yang artinya barang siapa menghitung nikmat-nikmatku yang telah aku berikan kepadamu,
maka kamu tidak akan pernah terhitung. Akan tetapi kebanyakan yang namanya manusia ini, banyak yang ingkar, banyak yang kufur, banyak yang zalim. Mudah-mudahan kita yang hadir pada saat ini dan orang-orang yang selalu mendengar suara aku ini melalui mic ini, orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Salawat salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita lebih besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mengalir pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia berjuang untuk meneruskan risalah Islam di seluruh penjuru dunia. Bapak Ibu sekalian, coba jelaskan dulu masalah bersunat. Masalah bersunat. Bersunat ini yang telah disyariatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam disunat umurnya 80 tahun, lah tua sudah. Kalau menurut akal tubuh 80 tahun itu mah ini hari kedot lah sudah. Dan malu pula lah sudah tua bersunat. Nah ini malu tobo. Ini yang disyariatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kodum. Kodum ini adanya kampak, kapak bahasa tobo itu. Aku ini taruhlah di Palembang ini hari tinggalnya. Cuma aku ini orang Lebung Jangkar, orang tobo tulah. Kapak. Nah kapak itu menurut tobo ini untuk nyulang kayu. Nabi Ibrahim tak kati yang nyunat, dia dewek nyunatnya. Alhamdulillah, tadi andes kenyek apa, tak tahu aku. Nah, pak, tapi sedikit pula, jora gale-galenya. Itu Nabi Ibrahim. Semenjak Nabi Ibrahim disunat, maka bininya disunat pula. Aku tuh jelaskan baik. Nurut payung enggak sudah? Kalau lanang itu disunat, ada kulit yang menutupi kepala. Nah ini kurang ajar. Mulai benar Ustadz ini nyongar. Aku udah jelaskan baik. Bersunat artinya memotong kulit ya, yang nutupi kepala. Sehingga kulit itu dibuang, palanya mongol. Maaf 1000 kali maaf. Sebab di dalam kulit itu terdapat najis. Ada orang bertanya kepada aku, Pak Ustadz, orang dia bersunat itu jadi tak dia sholat? Ujiku jadi sholat, tak masalah. Sholat, cuma dia mentel dulu. Mencoba itu main HP dulu, ngaduk ke bucu. Sebab di dalam kulit itu ada najis. Kalau tobo sudah bersunat, sholat kita itu paling lama 10 menit atau 5 menit. Bagi orang belum bersunat, nak setengah jam. Sehari semalam 5 kali kita sholat. Jadi 5 kali dia bersihkannya, ngaduk ke bucu. Kalau tidak dibersihkan bau najis. Nah ini. Jadi oleh karena itu ibu bau. Oh bau. Nah biasanya ya orang dek bersunat ini kanjinya luar biasa. Nggak tahu aku biduan kita. Bidun kita tadi yang banyak tadi. Nah. Zunat apa pede nggak tahu. Iya. Lah tahu ya aku ini pakaian macam ini no. Pakai sal. Pakai ini boleh, masih joget para aku.
Iya aku ini ada mata. Terjengok. Tak dijengok. Mubazir dijengok dosa. Kendak aku tu melilit lah panada aku. Dijengoknya gak ada mata kan gitu. Nah nyengok, oh Ustaz ini tak usah parai. Nah itu. Aku tadi baca Al-Quran di rumah, tak nak pergi ke sini loh, satu lembar. Satu lembar. Boleh pahala. Setelah nengok biduan habis pahala aku. Nah ini galaknya. Dia maklum ya biduannya. Jangan marah sama aku, cuma ngomong kenyebah ya aku. Sudah itu maaf 1000 kali maaf. Bajunya air. Nerawang gale. Astagfirullah. Oh ya aku ini Ustadz ini normal. Bukanlah penyakitan, normal. Mata ada, nafsu punya, ya enggak? Jangan nambahi dosa mak ini hari. Tapi ndak mulak ngomong kenyebay ya, nurut payu dak dem. Lah bener celana panjang ditebok tiba sini. Disedol-sedolnya bola. Nah, jadinya adalah montok sedikit. Kami lanang ini kita tunjukkan ya biduan ya. Kami lanang ini pengentip. Tidak ada dusta di antara kita. Walaupun ibu, para anak bapak, para ibu masih jenik sedikit. Nak nyengoknya tu lah. Nak tahu tua, nak tahu muda. Baju kurang. Maaf itu aku ngomong kenyebah. Aku dek nyenggung. Kira-kira berjilbab, baju panjang, lengan panjang, apa nari, kira-kira sama baik lah. Daripada macam ini tu. Nah, perces mak rokok jambu putih. Ya. Dia berpakaian tapi lekuknya kejengoan. Nah, jadi kami ini berpasat orangnya ya. Nah, itu. Tadi maluan aku cuma kalau nak nyawet. Tadi banyak duit aku, nak tunjukkan. Bukan aku sok sombong. Nah, duit atusan gale ini. Mengkamu dek para aku tadi kunjuk naik aku bocor sini. Tapi kena kau para aku dek kunjuk. Nah itu masalah, ya. Biduan. Sampai kemana aku tadi ya? Nah ini masalah. Sunat ya. Nah, jadi Bu, malam ini bagi yang punya laki nih, jengoi. Terbuka, apa tertutup? Kalau dia terbuka, alhamdulillah. Kalau dia tertutup, mbek lading, sunat lah dewe. Nah, itu bagi ibu-ibu yang punya suami. Begitu juga bapak-bapak. Nyengoi bini tobo. Apa bini tobo ngelang. Apa bersunat apa belum dini? Nah macam itu. Ada pertanyaan orang, apanya Ustadz yang disunat? Nah aku tidak tahu masalah ini. Tanyalah dukun beranak dengan bidan. Nah itu baru jelasnya. Nah sudah itu orang lanang kalau disunat dimeriahkan. Dimeriahkan, ada tabuan, ada orkes ini. Nah mahal orkes ini. Ya enggak ya? Mahal lah orkes ini. No dibayari. Kalau sama cak Ustadz macam inilah. Ustadz kan ceramah dibayari pula. Sama baik. Kalau misalnya orkes 15, Ustadz minimal 10. Misal. Ya, misalnya saja. Aku dah mengharap amplopnya. Nah, ya, isinya kira-kira macam itulah ya. Nah, ini. Jadi jengoi, biasanya kalau orang tidak bersunat, itu kanjinya luar biasa. Nah, itu. Cukup sekian dengan bersunat. Sekarang hikmah bersunat. Hikmah bersunat ini satu, kita nurut aturan syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Satu itu hikmahnya. Berarti kalau sudah disunat, berarti kita patuh terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian kita ini bersuci luar dan dalam. Ya, ini namanya suci lahir. Yang dipotong masalah ini ada 4 tiko. Bersunat,
sudah itu motong kuku, nyukur kumis, sudah itu nyukur bulu. Nah, ini hadis Pak. Itu semua nak dibuangi. Jangan panjang kuku tuh lentik-lentik ini ya. Nah, itu dipotong, itu sunnah. Kumis mak itu dulu, siapa kumisnya mampang ya dia dibeneri. Jangan sampai makan apa lakson becete di sini galu. Ya tuh, dibeneri nah titit. Begitu juga bulu kelek. Nah, jangan merombot ditalakkan, semak ya. Nah, itu. Begitu juga bulu-bulu yang lain. Nah, itu. Jadi dipotong, jangan ngeringam. Jelas? Jelas? Nah, sudah, kalau jelas sudah. Itu masalah sunat ya. Nah, sekarang anak ini dua kok ini disunat. Ya. Harapan orang tua, siapapun itu orang tuanya, supaya anak ini menjadi anak yang berguna, baik nusa, bangsa dan agama, taat kepada Allah, patuh terhadap Nabi Muhammad SAW, kemudian nurut kepada kedua orang tuanya. Nah, untuk menjadikan anak ini taat dan patuh tidak semudah membalik telapak tangan, ada kriteria-kriterianya. Ya, nah itu seorang anak itu kita yang ngarakannya. Itu Darman itu mana kau tuh ngerti tak bahasa aku ini? Ngerti ya? Membimbing. Nah, orang tua kullu mauladin yuladu 'alal fitra fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Anak yang lahir itu dalam keadaan suci bersih. Suci bersih ya, tergantung kepada kedua orang tuanya ini nak dijadikan apa anak ini, jadi majusi, nasrani, jadi gala, tergantung kepada kedua orang tuanya. Nah, tentunya kita orang Islam menjadikan anak ini anak yang soleh. Anak yang soleh ini terus terang baik nurut bak maknya. Bu, kalau ada ibu beranak ya, kemudian dedi anak dianya, sebab al-ummu atau umi al-madrasatul ula, ibu adalah pendidikan yang pertama dalam rumah tangga. Kalau ibunya nyanyes, anaknya nyanyes. Kalau ibunya galak ngiyoi laki, anaknya galak ngelawan. Jengoklah dalam kehidupan tubuh ini hari. Harapan tubuh anak yang beranak ini menjadi anak yang soleh-soleha, namun kenyataannya tidak demikian. Kenapa? Kadang-kadang bukan salah anak itu sendiri, salah orang tua dalam mendidik. Anak yang kecil, kecil ya, dengan harapan ya nak kau jadi orang yang benar. Tapi kita yang ngajarnya yang salah kadang-kadang itu. Jadi jangan disalahkan anak juga, salahkan orang tuanya juga. Dia lagi kecil, tahu-tahu macam ini bu ya sekarang ya, kita lah tua ini kalau mempunyai anak terus terang baik, lagi kecil dia nurut, lagi kecil. Nah belikan bak rokok. Galak dia belikannya. Setelah dia agak dewasa, bujang sedikit, nak beli rokok. Bak ini, nyuruh aku tulah, yang lain pula. Nah, sakit. Oh, rasa hati tubuh. Sakit rasanya. Harapan anak ini jangan jawab orang tua. Tahu-tahu jawab orang tua. Ya Allah Rabbi, fakta sekarang ini di mana-mana. Nggak tahu aku di dusun ini ada anak melawan bapak, anak melawan umat. Kemungkinan besar anak ini tidak dingajikan. Kemungkinan besar anak ini tidak disekolahkan. Disekolahkan juga sekolah Anggon, Saperius. Atau anak ini dipesantrenkan, oke lah dipesantrenkan. Setelah datang ke rumah disodori HP. Ma, aku tidak pernah nonton HP di pesantren itu kena gecek.
Datang ke rumah belikan HP yang mahal Android. Nah ini deh nak. Ada. Kesian nengoknya tetangga tuh itu no anak dinjoknya HP, anak tuh bodek dinjok rasa pilu rasanya. Belikan dia jual cabe. Belikan Android. Nah, HP Android ini dua kemungkinan, ada positif, ada negatifnya. Yang positifnya oke lah, banyak. Yang negatifnya juga tidak kalah banyaknya. Hei Mbak Google, ada dah orang telanjang gale dijenguk oleh anak Tobo tadi. Ada film-film yang perang-perang pula. Nurut dia perang pula. Maknya dia ajak begocoan. Baknya diajak perang-perangan main pedang. Ada. Nah ini kadang-kadang pendidikan orang tua juga salah terhadap anak. Padahal kita dari mulai lahir dia ini menjadikan anak yang soleh-soleha. Berarti tidak mudah. Ada anak yang namanya anak panah. Nah, anak panah ini setelah dia meluncur, dididik dianya sampailah bujang dia, sampailah berbini belaki dia, ya. Tahu-tahu setelah berlaki berbini, tidak teringat lagi jasa orang tua karena takut dengan bininya. Hoi bapak-bapak, mulai saat sekarang ini jangan kalah Tobo sama bini ya. Aku ngajarin nian, Tobo ini ar-rijal, Tobo ini pemimpin. Siapa yang kalah musuh bini, hancur rumah tangga, diatur oleh bini. Apalagi bini itu belum pensiun, kita pensiun sudah. Duit tidak masuk lagi sedikit, bini Tobo lah banyak masuknya. Ada. Nah, mulailah itu. Hei, tua bangke ujinya. Aku nak begawe, tahunnya beres sekali. Siang iwa udah nak rumah disapui, dipeli. Aku pokoknya balik sudah siap. Wow, bini macam ini tiga bau surga tidak temambu. Apalagi nak masuk surga. Ya Allah Rabbi, sedih kita. Nah kadang-kadang anak ini nurut pula, nurut apa yang kita perbuat. Junaibah tadi ngaji ya, Junaibah ya. Nah itu Junaibah ini sejaman dengan aku dulu. Dia kori aku kori. Nah aja itu. Cuma ini ndak laku lagi aku. Ya, sore lah jahat, napas lah pendek, perut agak gemuk sedikit, nah ngempus. Ya, nah ini. Apa yang dibacakan tadi surah Luqman. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'azim. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Panjang lagi ayat itu. Nak dihabis apa? Deng lah. Hah? Aku tulang. Jam berapa ini? Biduan. 11:30. Sebelum jam 12 Tobo makan ya. Baik, kalau macam itu sedikit saja ya. Ketika Luqman menasihati kepada anaknya, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan suatu apapun. Artinya jangan mempersekutukan, memperduakan Allah dengan suatu apapun. Itu nasihat Luqman terhadap anaknya. Adakah bapak ngajari anak macam itu sekarang? Hei, jangan senyum-senyum. Kadang-kadang kita ini ada ya, nah percaya pada benda sesuatu, cincin misalnya, atau mancing saja ya mancing ya. Di antara 4 pancing 5 pancing ini ada yang pengena sih kok.
Pengen ini pancing andalan. Yakin dengan pancing itu, maka itu namanya syirik. Kadang-kadang tobo ini ya, kadang-kadang ucapan itulah salahnya. Ada orang anak nakal nih kalau Allah Robi. Sekolah kau nak, salat kau nak, pokoknya nak gale, nakal anak ini. Ndak baca Al-Quran, ndak baca nulis, gawenya itu tengah umur tulah. Buku bang tengah umur. Pokoknya maghrib, sotom dia, dak galak. Nah, mulai kita itu punya niat. Oh nak kau nak, apabila kau jadi orang pacak ngaji, pacak nulis, orang berpangkat, tobo nyembelih kambing di Kemerogan. Nah itu tuh orang tobo ini. Tahu-tahu Pak, nih lah ya. Kebiasaan kita galak ngomongi orang. Orang tidak di sekolah, orang tidak baca, orang tidak baca nulis. Buyan orang itu. Uji tobo. Tapi Allah maha kekuasa segala sesuatu. Ya, orang yang buyan yang jadi orang yang pinter. Anak yang nakal tadi ngaji tamat, sekolah tamat, dia jadi orang. Ya orang tulah ya. Cuma berguna maksud aku itu, bermanfaat bagi yang lain. Tidaknya nakal nian. Nah, nazarnya tadi dianya penuhi. Aku dulu pernah bernazar bahwa anak ini nakal. Apabila dia pinter, baca Al-Quran, baca nulis, kemudian jadi orang gerot. Nah, nyembelih kambing ke Kemerogan. Pergilah dia ini. Datang ke Merogan, kambing si kok lanang besar atau kecil, pokoknya yang penting kambing. Ya, di sebelah kambing ini dengan nazar dia tadi darahnya itu dimandikan kepada anaknya ini. Mandilah anak ini mandi darah kambing. Sudah terpenuhi nazar. Hider balik cara orang tobo ini beda. Galak nian kadang-kadang. Walaupun kata-kata ini namanya berdosa besar. Boyot, kami nak balik. Oleh karena itu boyot, kami ini minta kewarasan supaya selamat dunia akhirat. Ini kata-kata syirik. Jangan coba-coba. Walaupun kata-kata ini, cuman orang tobo kadang-kadang banyak belum tahu. Ya, dengan kata-kata macam itu anggon ujinya itu. Nah, padahal itu syirik. Anggapannya boyot tadi yang menyembuhkan penyakit. Boyot tadi yang memberikan rezeki. Ini salah total. Dan salah terkapul. Mak baknya tadi sakit, anaknya begawe di Jakarta. Kadang-kadang gitu ini. Kadang-kadang ya. Nah, baliklah nak, makmu sakit keras. Baliklah anak ini ke Dusun Tobo. Sudah beberapa kalimat kata, laju baknya meninggal, maknya meninggal. Oh, uji tobo, nak nunggu anaknya nian. Kalau tidak ada mati macam itu, tidak usah balik anak itu. Biar baknya, matilah, tidak mati. Ya tak? Salah kata-kata, oh nak nunggu anaknya nian. Luqman menasihat kepada anaknya jangan sampai anak ini sekutu atau memperduakan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ini. Orang tua ini. Siapa nama itu? Hah? Ya. Dan mana? No, lupa lah sudah. Tidak catatan. Mana? Jangan nyuruh. Kau ke masjid. Sholat berjamaah. Dia main gap. Kelepuk. Mana? Salatlah kau berjamaah situ, dia manggap atau mancing tul. Nah, salatlah kau itu berjamaah, dia mancing tul. Biasanya anak tidak jauh dengan orang tua. Bisa saja anak ini ngelawan. Soalnya bak itu manggap. Nah kan sakit tuh rasanya. Nak tobo dulu Darman, hoi, denger aku nah. Inilah payahnya ini ceramah dengan orang ini. Orang pengantin sare tobo nyeramainya. Kakak kikik. Haram dengernya tobo. Tak ceramah orang tua macam ini nah, tamu tobo. Nah, dengarkan aku, tamu itu pacak yang ngatur. Makan payu dak dem, woi.
Macam itu. Nah, sampai kemana lah aku tadi? Nah, inilah makanya ya nak. Tergantung pada orang tua. Orang tua inilah mendidik anak supaya anak ini menjadi yang terbaik. Ajari sholat. Hoi, Darman tobo lanang ini ya. Bo, kami yang lanang ini agak sare kau. Kenapa sare? Bini dak pacak ngaji, kami kena gebok. Di akhirat kami kena tanya. Bini dak pacak sholat, kami kena siksa. Anak dak baik, anak menjadi negok minuman dan lain segala. Apa namanya nyedat, apa namanya? Bukan sabu, ebon. Nah, ujinya ada. Kami kena gebok. Orang kesaru yoi kami ini. Di akhirat kami kena siksa, di dunia kami kena lawan. Lanang ini. Mai itu pak, tubuh lanang ini. Ya, dan mana? Jangan macam-macam kau itu. Anak ini. Nah, regenerasi ini. Kalau tubuh mati, tak kata lagi penurut tubuh. Lain kan anak inilah. Kalau anak ini baik, bahagialah kita di akhirat. Kalau anak tubuh ini nakal, saralah tubuh di akhirat. Tergantung dengan pendidikan tubuh dalam rumah tangga. Dia temannya, ibunya. Berapa kok anak ini? 2 inilah. Nah, aku sering kalau di ceramah tuh cukup 2, ada nih banyak-banyak. Nyala, selosin apa? Dah orang dulu itu banyak-banyak nih kan. Jadilah orang, jadi kades, jadi camat, jadi menteri. Ya dah, jadi orang bumi mak tahu ini. Sekarang ini, Ustaz cari ngurusinya. Orang dulu, bukan kamu yang ngurusinya. Rezeki itu dari Allah SWT. Cuma kamu wajib berusaha, itu saja. Ya, jangan takut man, banyak-banyak man. Apalagi zaman musim ini, zaman penghujan ini, ya lah. Ya, buat anak melanang 2 nih, cari bedina. Kaget bedina lah malak boleh cari lanang. Kalau lah bedina agak mandul dikit, cari yang lain. Biar beranak. Ya aku dah banyak anak. Sayangnya orang rumahku dak baca beranak lagi. Anakku 4 tiko, lanang 3 bedina siko. Ya jadilah, jangan 2 macam ini. Itu maksud aku itu. Ya sudah itu aku gak mencari yang lain itu begini caranya. Nah, bagaimana? Bini aku itu ya cantik orangnya, hitam manis orangnya, tinggi orangnya. Dibandingkan ibu yang kondangan hari ini tidak lepel. Nggak selepel. Dia pacak beranak, dia pacak masak, dia pacak gosok. Kurang apa lagi? Hah? Sudah itu kalau misalnya amplop dari sini aku tunjukkan ke dia, lain cerita. Misal, no amplop aku buka lagi kan. Nah ini deh amplop deh. Oh senyumnya sampai ke kuping. Dibukanya 1 juta. Dibukanya 1 juta. Ya. Yeah. Kalau lebih. Bab orang Palembang ini. Nak ngakal duit orang jadilah. Jadi bini aku tapi aku jengok ke bini aku rainya. Di dalam duit 1 juta ngenjuk aku apa tidak? Nah itu aku carinya. Kalau tak ngenjuk aku, oke, selama sekali lagi kalau orang amplop, ku buka dulu dalam mobil. Saat ku buka, duitnya 1 juta. Ada 600 tunjukkan ke dia, 400 masuk kantong aku. Ujinya kayak, kak, ngapa ini? Kemarin 1 juta, ini 600. Ah, kemarin lain, orang kaya. Ini orang agak-agak, agak-agak. Nah, 400 di kantong. Pak, ibu terus terang baik, kami lanang banyak keperluan pula. Nak ngudut, nak nyawer, ini, nah, walaupun 1.000, 5.000 jadilah. Ada ya tak? Nah ini banyak gawe. Ada orang nak minta sedekah kami jo, itu maksudnya itu ya. Nah, ya Allah Rabbi. Iman, meseman ini, dari mana ini? Man tergantung dengan tubuh man ya. Nah itu, tergantung dengan tubuh orang tua. Nah jadi, dan kita ini didesain itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa bisaluhu fi 'amaini an ishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Aku perintahkan seluruh
hamba-hambaku untuk selalu berbuat baik terhadap kedua orang tua kita. Ibumu yang telah menghamilkanmu semakin lama semakin payah dan semakin payah. Ya dah. Kemudian kamu dilahirkannya, kemudian kamu disapinya atau diteteinya atau disusuinya, ya dah, selama 2 tahun berturut-turut. Maka kata Allah, bersyukurlah kepadaku dan berterima kasihlah kamu terhadap kedua orang tuamu, dan kepadakulah kembali yang sangat baik. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yang tua-tua dulu kita anak-anak, sekarang jadi bapaknya anak-anak. Nah oleh karena itu Allah memerintahkan kita ini selalu taat dan patuh terhadap kedua orang tua. Nah man jadi mah itu man ya. Kalau kamu ngelawan orang tua, kau dilawan oleh anak pula. Nah, bini Nazila ini itulah pula, jangan tersenyum-senyum pula. Nah, orang tua datang, oh nasi ayam rendang, mertua datang, oh bulu ayam. La ilaha illallah. Kaki dibalasnya pula oleh anak tubuh. Itulah kehidupan. Ada sebab, ada akibat. Aku cukup di sini baik dulu. Kalau kurang kaki anak yang ketiga. Macam itu tidak. Nah, jadilah itu mana? Jadilah ya. Apa masih kurang? Jadilah, baik ibu-ibu banyak lah sudah pergi pas. Jam berapa? Cewek? Hah? Sampai 12. Jadilah bang, ya. Jadilah bu ya. Jangan dirutui ya. Nah, pemerintah sudah main ini negaraku. Pemerintah. Pak Ustadz, kalau ceramah itu jangan panjang-panjang. Pendek, ngapa? Banyak penyakitan. Ya. Tenang baik masalah amplop. Amplop itulah. Panjang mah itulah, pendek mah itulah. Lebih baik pendek. Nah. Demikian saja, mohon maaf Pak Kades kalau misalnya ada gala-galanya apa ada kata-kata yang dapat menyinggung perasaan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Nah, kalau misalnya memang kurang, kaki datang ke rumahku ke Palembang. Ya, tubuh bergesah sehari semalam. Ya, masalah ini ya. Nah, itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.